Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi untuk modul 2.3, yaitu coaching. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee, seperti yang diungkapkan oleh Grant dalam bukunya. Kemudian Whitmore mengungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dengan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Di sekolah, coaching dapat dilakukan dengan rekan sejawat sesama guru maupun dengan murid. Dalam relasi guru dengan guru, coaching dilakukan untuk mengembangkan diri, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh guru. Apabila guru menemui kendala dalam pembelajaran, guru bisa melakukan proses coaching untuk menemukanali potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Selain dengan rekan sejawat, coaching di sekolah juga dapat dilakukan terhadap murid. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Dengan menerapkan keterampilan coaching, maka seorang guru dapat menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dalam menerapkan coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada, agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Bagaimana keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Kata kunci keterkaitan antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu keduanya berorientasi pada kekuatan atau potensi murid. Coaching dilakukan bertujuan untuk menggali potensi murid, sedangkan pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memaksimalkan potensi murid melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Coaching dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, terutama dari aspek minat dan profil belajar murid, yang merupakan langkah awal dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, ada 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dikembangkan baik oleh guru maupun murid, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut sangat berkaitan dengan percakapan coaching, baik itu untuk coach maupun coachee-nya. Seorang coach dalam melakukan coaching harus hadir penuh atau presence, yang sama maknanya dengan mindfulness atau kesadaran penuh. Seorang coach juga harus memiliki yang pertama, kesadaran diri yang kuat, yang kedua, pengelolaan emosi atau manajemen diri yang baik, yang ketiga, kesadaran sosial, dan 4, keterampilan berelasi selama percakapan coaching, sehingga tujuan coaching dapat tercapai. Dalam perannya sebagai coachee, murid juga akan berkembang kompetensi sosial dan emosionalnya selama proses coaching. Hal ini dapat diperoleh dari tahapan coaching dengan mengikuti alur tirta, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Pada tahap ini, murid akan dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya, yaitu pengelolaan diri. Yang kedua, identifikasi, di mana seorang coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan,
dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Pada tahap ini, murid dapat mengembangkan KSE kesadaran diri. Tahapan tirta berikutnya adalah rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang keempat, tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Pada tahap 3 dan 4, murid dapat mengembangkan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Menjadi pemimpin pembelajaran berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Untuk itu, seorang pemimpin pembelajaran harus memahami paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pemimpin pembelajaran juga harus memahami prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pemimpin pembelajaran juga harus memiliki kompetensi coaching, yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan keterampilan coaching ini, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengemas pertanyaan-pertanyaan pemantik dialog untuk mengungkap potensi, kekuatan atau aset individu maupun sekolah demi pencapaian visi bersama. Demikian koneksi antar materi untuk modul 2.3 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.